Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi teman-teman. Kita ngebahas zodiak Scorpio ya, 15 Maret sampai akhir Maret. Ini kurang ke sini ya. 2025, dan ini energi general, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate ya untuk semua orang. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan ya. Seperti itu. Dan seperti biasa saya menawarkan produk saya dulu. Ini ada minyak wangi aura. Ini isinya 30 mili, harganya 90.000. Ini 50 mili, harganya 130.000. Manfaatnya untuk asihan, biar disering oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga. Dan ini ada madu karoma. Ini manfaat untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Harganya 100 ribuan, bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa. Dan ini ada garam karoma. Ini manfaat untuk ruqyah dan membantu kelancaran rezeki juga, membersihkan aura negatif teman-teman. Bisa disebar tempat usaha kalian, di rumah, buat mandi juga bisa, buat masak juga bisa. Harganya 60 ribuan, isinya 400 gram ya. Baik, kalian yang berkenan silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya. Dan baik, kalian yang mau konsultasi personal reading, pembahasan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian. Misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan ya, dan kehidupan masa tuanya itu seperti apa, kurang lebih seperti itu. Dan itu biayanya sekitar 100 ribuan. Ini garis besar aja ya. Kehidupan dan keuangan zodiak Scorpio 15 Maret sampai akhir Maret 2025. Banyak harapan atau keinginan kalian yang mungkin belum saatnya terwujud, atau pelan tapi pasti akan terwujud, tapi butuh perjuangan yang cukup melelahkan atau jangka panjang. Atau mungkin ya teman-teman, baik kalian yang lagi istilah membangun sesuatu ini merasa lelah karena mungkin jangka waktu terlalu panjang atau terlalu lama ya, kalau kalian lagi bikin rumah atau bikin apapun yang memang untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Tapi ini sepertinya ada harapan juga yang memang kalian harapkan, kalian perjuangkan untuk kalian di masa yang akan datang, untuk masa depan kalian, tapi memang belum kunjung seperti yang kalian harapkan. Walaupun ada perkembangannya, tapi belum sepenuhnya yang memang seperti yang kalian inginkan selama ini ya. Seperti ada, kalian tuh merasa kok perjalanan lambat atau terlalu lama seperti itu. Tetapi di sini kalian juga seperti ada harapan atau keinginan yang memang belum terwujud ya, seperti yang tadi saya bilang. Tapi kalau kalian bersabar, ada titik terang, tapi memang masih lama teman-teman ya, mungkin sekitar bulan Agustus September tahun 2025 ini ya. Jadi siap-siap untuk berjuang, siap-siap untuk berusaha lagi, karena ini ada perkembangan-perkembangan walaupun melelahkan tapi ada hasilnya. Bisa tentang membangun rumah akhirnya selesai, atau bisa juga tentang perjuanganmu yang berhubungan dengan kehidupan, rumah tangga, ataupun bahkan berhubungan dengan pekerjaan, usaha, atau hal apapun yang kalian perjuangkan ini seperti akan ada buahnya, tapi memang butuh perjuangan yang cukup lama atau menguras kesabaran kalian ya, seperti itu. Dan di sini kalian juga seperti akan dipertemukan orang-orang yang memang bisa memberikan banyak pembelajaran untuk kalian, atau mungkin bisa juga apapun perjalanan hidupmu selama ini banyak sekali membuahkan pembelajaran untuk diri kalian, karena kalian itu seperti orang-orang yang mengambil hikmah atau banyak belajar dari apapun yang terjadi dalam kehidupanmu atau apapun kesalahan yang pernah kalian lakukan selama ini. Jadi seperti ada pembelajaran yang memang datang dari orang lain, dari universitas, dari bahkan dari pendidikan formal, atau bahkan dari pengalaman hidup kalian sendiri. Dan ini sepertinya memang butuh sekali keselarasan untuk menyeimbangkan antara pemikiran, logika, dan juga seperti kesabaran. Kali ini seperti ada ketimpangan yang memang kadang-kadang membuat kita merasa lelah, tidak sabar, dan merasa jenuh dengan perjalanan hidup yang begini-begini aja ya.
seperti ada harapan keinginan yang memang belum kunjung datang dan kalian tuh udah lelah meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, kok ini belum kunjung datang. Masih banyak orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jolim, atau mungkin seperti apa ya, kejadian-kejadian yang sangat melelahkan, atau bahkan seperti ada halangan rintangan yang orang istilahnya sengaja diberikan kepada kalian untuk menghambat kemajuan dalam kehidupan kalian. Ini seperti sesuatu yang melelahkan, tapi pada akhirnya akan ada apa ya, seperti ada titik terangnya, tapi memang masih lama teman-teman ya, seperti itu. Ini seperti ada kesedihan, kekecewaan yang akan datang kepadamu. Kesedihan ini berhubungan dengan keluarga, kehilangan, mungkin bisa juga kehilangan orang terdekat ya, mungkin ada yang meninggal atau kembali kepada Tuhan, bisa keluarga atau intinya orang terdekat kalian ya, bisa juga seperti itu. Tapi ada juga seperti kekecewaan yang berhubungan dengan kehidupan yang memang belum membaik ya. Apa yang kalian upayakan ini seperti ada aja celah untuk orang itu bisa merugikan kalian. Kelihatannya baik, kelihatannya bagus, kelihatannya mulai mapan, tapi ada aja orang yang ingin terus mencari celah untuk merugikan kalian. Seperti itu teman-teman. Jadi seperti ada kekecewaan, kesedihan, dan ketidakberdayaan secara batiniah, kelelahan secara batiniah ya, seperti itu. Jadi semoga apapun yang kalian upayakan, apapun perjuanganmu, ini membuahkan hasil yang baik ke depannya. Jangan sampai kekhawatiran kalian istilahnya terlalu banyak khawatir, terlalu banyak pikiran, ini istilahnya merubah sesuatu yang mungkin tadinya nggak terlalu parah, sebenarnya menjadi dampaknya itu seperti parah, karena mungkin ini berdampak kepada kondisi kesehatan kalian yang memang menurun karena banyak pikiran. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tetap juga harus jaga emosi, harus manage jiwa kalian, pemikiran kalian, jangan sampai merugikan kesehatan kalian, merugikan diri kalian sendiri. Dan usahakan jangan terlalu banyak berdebat, atau jangan terlalu banyak berpikir sesuatu yang belum terjadi udah dipikirin ya teman-teman. Dan ini sebenarnya kurang baik untuk kehidupan kalian, secara kehidupan dengan keluarga, dengan rumah tangga, atau bahkan untuk kesehatan kalian sendiri. Seperti itu teman-teman ya, sehat selalu ya, jangan sampai mudah menyerah dengan kehidupan, karena apapun itu perjalanannya akan ada jalan keluarnya, tapi memang butuh perjuangan. Tapi ini seperti ada juga yang akan sedih, atau mungkin terharu, atau mungkin seperti ada sakit hati yang udah selama ini kalian pendam lama ya, karena suatu masalah yang memang berlarut-larut, akhirnya ini terpecahkan dan terharu sekali dipertemukan dengan orang yang udah lama gak ketemu, dan orang ini bisa memberikan banyak pembelajaran hidup untuk kalian, dan banyak berintrospeksi diri secara semuanya ya, dalam kehidupan kalian, diri kalian sendiri, atau bahkan secara pribadi kalian sendiri. Seperti itu teman-teman, sesuatu yang tidak diduga, tidak dibayangkan, akhirnya akan kalian dapatkan ya, akan dipertemukan orang-orang dengan orang yang memang mungkin ya selama ini kalian tunggu, kalian harapkan, dan ada pertemuan, dan ini sangat mengharukan dan menyedihkan. Seperti itu ya, sesuaikan aja dengan apa yang kalian alami ya teman-teman ya, seperti itu. Kita ngebahas asmara ya. Ini kita ngebahas asmara yang berpasangan, yang lajang ya, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Maaf kalian, maaf teman-teman ya. Kehidupan asmara zodiak Scorpio ya, 15 Maret sampai akhir Maret 2025. Ini yang berpasangan, seperti ada godaan, ada beban pikiran, ada kesehatan yang terganggu, atau mungkin ada yang lagi sakit. Ini tapi seperti ada pertemuan dengan orang yang memang yang tepat, yang bisa memberikan pencerahan kepada hati kalian, memberikan ketenangan kepada kalian. Ini bisa keluarga, bisa orang tua, bisa mertua, atau siapapun yang memang memberikan ketenangan dan batin kalian, memberikan seperti rasa percaya, atau rasa apa ya, rasa khawatir yang tadinya berlebihan itu seperti berkurang ya, karena mungkin ada petua atau ada nasihat yang memang datangnya dari keluarga, dari orang tua, dari mertua, atau dari siapapun yang memang sangat menyayangi dan peduli dengan kehidupan kalian. Seperti itu. Ini juga seperti ada yang sakit atau mungkin kelelahan ya teman-teman, tapi ada juga yang seperti rasa sedih, rasa kecewa, karena mungkin di hari raya ini
kalian kalian ini tidak berkumpul dengan pasangan karena pasangan kalian itu lagi tugas atau bekerja di tempat yang jauh, atau mungkin tugas dan tidak bisa ditinggalkan, seperti itu ya. Seperti ada rasa khawatir juga, ada rasa marah juga. Jadi sepertinya ada cobaan, apa ya, ini seperti ada cobaan-cobaan ini bisa berhubungan dengan cobaan yang berhubungan dengan tidak bisa mengontrol makan ya. Jangan sampai kalian istilahnya tidak bisa mengontrol makan dan dampaknya akan berdampak buruk kepada kesehatan. Karena mungkin kesehatan kalian saat ini lagi kurang baik menurut saya ya. Lagi banyak sekali toksin yang memang harus kalian lepaskan dari tubuh kalian dengan makan sehat. Seperti itu teman-teman ya. Tapi ada juga yang memang lagi banyak pikiran, banyak beban, dan juga ada yang lagi sakit. Semoga diberikan ke apa ya, seperti dilepaskan dari hal-hal yang tidak baik, dilepaskan dari pengaruh-pengaruh orang-orang yang tidak baik, yang sepertinya memang iri tapi kayak bersimpati tapi sebenarnya iri, dan itu memanas-manasi kalian. Jangan sampai kalian terprovokasi juga. Hati-hati ya, jaga hati, pemikiran, dan juga tetap punya akal sehat. Dan jaga kesehatan juga dengan makan yang sehat ya teman-teman ya. Seperti itu. Ini sepertinya kalian juga harus hati-hati untuk kalian yang mau pergi mudik ya, jaga kantong kalian, jaga harta benda kalian, jaga keuangan kalian, jaga harta benda kalian, jaga diri kalian. Hati-hati ya, banyak-banyak berdoa ya. Seperti itu. Kita ngebahas yang single, ini seperti ada keseimbangan yang akan datang kepadamu. Jadi ini bisa tentang hati dan pemikiranmu semakin seimbang, atau mungkin kehidupan kamu semakin seimbang, atau ada orang yang memberikan keseimbangan dalam kehidupan kalian, atau mungkin dipertemukan dengan orang yang baik, orang yang tulus, orang yang bisa membimbing kalian, bisa memahami kalian, sehingga kehidupanmu itu semakin seimbang dan bisa memperbaiki diri tanpa merasa apa ya, apa ya, terintimidasi atau mungkin merasa digurui. Jadi mereka itu menyampaikan dengan sangat baik sehingga kalian tuh merasa masuk ke dalam pemikiran kalian lah, intinya seperti itu. Tapi ada juga yang memang hubungan kalian ini dengan pasangan semakin seimbang, semakin harmonis ya, semakin jelas komitmen ke depannya itu bagaimana, karena seperti ada restu juga dari keluarga ya, dari orang tua atau dari orang-orang yang memang menyayangi kalian, seperti itu. Dan ini juga seperti ada keseimbangan secara kehidupan, pemikiran juga semakin dewasa, semakin mandiri, semakin banyak hal positif yang bisa kalian ambil dari apapun perjalanan hidupmu ini, membuat kalian menjadi orang yang lebih baik lagi, seperti itu. Kita ngebahas yang single parent, laki-laki ini seperti ada seseorang yang lagi mencari perhatian kalian atau lagi memperhatikan kalian ya, bisa tentang orang ini orang yang suka, orang yang merhati kepadamu, atau mungkin orang ini orang yang memang lagi ingin melihat sebenarnya siapa sih dari kalian ini, dan juga seperti apa sih kehidupannya. Atau mungkin ada juga yang memang lagi memperhatikan kehidupanmu, apakah lebih baik atau enggak nih saat ini, apakah udah bagus enggak nih saat ini, kayak seperti itu. Jadi kalian juga seperti orang-orang yang memang masih belum bisa move on dengan kehidupan kalian di masa yang lalu, karena mungkin kalian tuh bertemu dengan seseorang yang membangkitkan memori kalian di masa yang lalu. Tapi kalau hal itu tidak berdampak baik untuk hidupmu, untuk kehidupanmu, untuk masa depan, untuk pemikiranmu, jadi dilepaskan aja. Itu tidak bisa dilupakan tapi dilepaskan bisa ya, seperti itu. Jadi jangan tergantung dengan sesuatu yang udah terjadi dan itu akan membawa dampak tidak baik, kecuali kalau dampaknya baik nggak apa-apa ya teman-teman ya, seperti itu. Dan kalian juga seperti harus jangan boros-boros, harus pintar memakai keuangan, jangan mau dimanfaatkan oleh orang-orang yang bilangnya, wah misalnya, wah kamu traktir dong bos atau apa gimana, jangan ya, karena itu akan memanfaatkan kalian dan membuat kalian rugi secara keuangan. Jadi kalau orang berkata manis membujuk kalian untuk mengeluarkan uang untuk mentraktir mereka sampai keluar uang banyak, jangan ya, seperti itu. Sewajarnya aja, kalau mau ngasih tuh sewajarnya aja. Atau kalau tuh seperti lagi mengingat orang di masa lalu yang udah lama gak ketemu, dan mungkin akan ketemu lagi, dan ini seperti enggak apa ya, enggak disangka gitu, seperti itu. Kita ngebahas yang single parent perempuan ini, sepertinya akan ada orang yang datang kepada membawa kebahagiaan. Kebahagiaan ini bisa ngajak kerjasama dengan yang berhubungan dengan kerjasama dengan, misalnya gini, yang berhubungan dengan kerjasama, misalnya kerjasama itu berhubungan dengan misalnya usaha bareng, kerja bareng, memberikan peluang
peluang usaha kepada kalian, memberikan peluang kerjasama kepada kalian, atau memberikan peluang pekerjaan kepada kalian. Tapi juga ada yang akan mengenalkan kalian dengan seseorang, dan orang ini orang yang tidak tidak apa ya, jadi orang ini bukan orang baru gitu, bukan orang baru, tapi orang lama, orang yang tidak asing lagi untuk kalian, karena ini sepertinya orang ini akan datang kepadamu, dan orang ini orang yang udah lama kalian kenal. Seperti itu teman-teman ya. Tapi ini juga bisa juga berhubungan dengan seseorang ini orang yang memang baru tapi dikenalkan oleh sahabat atau keluarga kalian. Seperti itu. Itu aja teman-teman ya. Sehat selalu, sukses terus ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.